Baik, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah tim pengembang dari game Shiger Hero Radiant Journey, yang dimana kami mengangkat sebuah game kreativitas budaya yang dipadukan dengan teknologi. Kami beri tema yaitu Shiger Hero Radiant Journey, di mana game ini adalah sebuah game edukatif dan interaktif yang mengangkat kekayaan budaya Lampung dalam medium digital yang menarik dan kekinian. Untuk lebih jauh dan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang, di mana kita tahu sendiri budaya daerah itu merupakan akar identitas bangsa. Namun di era digital saat ini, warisan budaya itu sudah mulai tergerus oleh konten global yang tidak relevan. Melihat tantangan ini, kami hadir dengan gagasan inovatif yang memadukan sejarah, budaya, dan teknologi dalam bentuk game digital yang tidak hanya menghibur tapi juga mengedukatif. Kemudian kita tahu sendiri kondisi saat ini minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap sejarah dan budaya lokal itu cenderung rendah. Hanya sekitar 6,43% orang Indonesia yang mengunjungi situs sejarah maupun warisan budaya. Kemudian warisan budaya Lampung sendiri sangat kaya akan budaya. Seperti yang kita tahu, yaitu salah satunya adalah motif batik Siger Lampung yang sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO tahun 2009. Nilai-nilai budaya Lampung perlu kita lestarikan agar tidak pudar di era modern ini. Era digital dan game di Indonesia sendiri adalah pasar mobile game terbesar keempat di dunia, yaitu mencapai 3,65 miliar unduhan game dari tahun 2023, di mana dengan 94,5% pengguna internet yang berusia sekitar 16 sampai 64 tahun. Game sendiri terbukti efektif untuk meningkatkan minat belajar sejarah. Kemudian untuk selanjutnya adalah tujuan proyek. Tujuan proyek ini kami bagi menjadi dua dua poin, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum sendiri di sini kami bertujuan untuk meningkatkan literasi sejarah Raden Intan II dan apresiasi budaya Lampung melalui media digital yang tentunya inovatif. Kemudian untuk tujuan khususnya sendiri terdapat 5 poin, di mana yang pertama ada pelestarian budaya lokal secara digital, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya Lampung melalui media digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Lalu yang kedua, peningkatan literasi budaya di kalangan generasi muda. Game edukatif seperti yang akan kami rancang ini, yaitu Siger Hero, Raden Intan's Journey ini, akan mendorong ketertarikan generasi muda terhadap tokoh sejarah dan tradisi lokal. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk kebudayaan, di mana poin ketiga ini akan menjadi contoh integrasi antara budaya dan teknologi melalui media game yang dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi pelaku budaya serta pengembang kreatif lainnya. Kemudian yang keempat, pemberdayaan pelaku UMKM lokal, di mana melalui fitur Tapis Market yang ada dalam game Siger Hero Raden Intan Journey ini, UMKM pengrajin tapis Lampung dapat memperluas jangkauan promosi produknya ke audiens yang lebih luas juga, terutama pengguna digital. Kemudian yang poin terakhir adalah penguatan identitas dan citra budaya Lampung. Dengan mengangkat kisah Raden Intan II ini, tradisi betabu dan kekayaan visual tapis, game ini akan memperkuat identitas budaya Lampung di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Em, Slide selanjutnya itu ada fitur aplikasi, di mana aplikasi ini memiliki beberapa fitur.
Yang pertama itu adalah mode petualangan, di mana pemain dapat menjadi Raden Inten untuk mendalami kisah perjuangan melawan kolonialisme atau pada zaman penjajahan. Selanjutnya itu adalah fitur bertabuh virtual, yang di mana pemain ini dapat bermain interaktif dalam tradisi bertabuh dan dapat berkomunikasi dengan pemain lain. Selanjutnya itu adalah pemilihan karakter sosial atau avatar, di mana setiap pemain mendapatkan satu karakter unik dan dapat melihat serta berinteraksi dengan karakter pemain lain. Selanjutnya itu ada market atau tapis market, yang di mana tapis market ini akan menampilkan produk-produk tapis Lampung dari UMKM lokal. Selanjutnya itu ada ruang komunikasi budaya, di mana pemain dapat berdiskusi, berbagi cerita, dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan yang ada. Lalu ada mini games juga untuk edukasi budaya, yang dimana tersedia kuis dan tantangan singkat tentang sejarah, bahasa, dan tradisi Lampung. Lalu ada ensiklopedia yang menyediakan referensi dalam game berisi informasi lengkap tentang tokoh, adat, pakaian, dan kesenian Lampung. Lalu terakhir itu ada desain visual khas Lampung, yang dimana setiap elemen visual ini mengusung kekayaan seni visual khas Lampung, seperti tapis, sigar, dan ornamen tradisional lainnya. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan perkiraan selama 6 bulan, yang dimana dimulai pada bulan Juni dan diakhiri pada bulan November. Untuk bulan Juni sendiri, kami akan melaksanakan riset sejarah Raden Inten II dan budaya Lampung. Dimulai dari studi kelayakan khas. Kelayakan mulai dari analisis kebutuhan pengguna sampai penyusunan fitur awal. Lalu pada bulan Juli, kami akan memulai membangun mockup dan penentuan arsitektur sistem atau prototype game. Lalu pada bulan Agustus, kami akan mulai pengembangan modul inti aplikasi, mulai dari agent game, logika, cerita, serta database konten. Nah, pada bulan keempat, yaitu bulan September, kami akan memulai produksi konten multimedia seperti grafis karakter, animasi, dan audio. Lalu pada bulan Oktober akan dilakukan pengujian secara menyeluruh dari iterasi perbaikan, validasi konten, sejarah dengan ahli budaya, dan persiapan materi untuk promosi. Nah, untuk bulan terakhir yaitu bulan November, kami akan melakukan penyempurnaan akhir seperti perbaikan bug, optimasi performa, lalu pelatihan staf edukatif, dan lain-lain. Next. Nah, untuk latar belakang pengusul sendiri, kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama itu adalah ketua yang diketuai oleh Jonathan Ilyasa, lalu terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang riset, bidang developer, dan bidang promosi yang dapat dilihat di sini. Untuk tugas dan fungsi ketua sendiri sebagai mengatur dan mengawasi jalannya seluruh proyek dari awal hingga selesai. Bertanggung jawab juga atas koordinasi lintas bidang seperti riset, developer, dan promosi. Dan ketua juga berfungsi untuk menjalin komunikasi dengan pengguna atau khalayak umum untuk memperkenalkan produk ini. Lalu memastikan juga setiap anggota bekerja sesuai timeline. Lalu untuk bidang riset sendiri, untuk tugasnya itu adalah melakukan riset sejarah dan budaya Lampung, khususnya tentang perjuangan Raden Inten II, adat istiadat, dan simbol-simbol budaya seperti sigar, tapis, dan bertabuh. Lalu menghimpun literatur dari buku, jurnal, serta narasumber budaya lokal untuk dijadikan bahan konten edukatif. Em, ada juga tugasnya seperti menyusun naskah naratif dan skrip cerita berdasarkan hasil riset yang sudah diimplementasikan dalam game. Lalu tim bidang riset ini juga akan berkoordinasi dengan tim developer untuk memastikan konten sejarah-sejarah disampaikan secara akurat dan menarik. Nah, untuk bidang developernya sendiri berisikan 3 anggota, di mana tugas UI UX itu adalah merancang antarmuka pengguna yang ramah, interaktif, dan estetika. Lalu selanjutnya membuat desain pengalaman pengguna atau UX yang sesuai untuk target usia. Lalu selanjutnya membuat animasi karakter, latar belakang, serta elemen visual dinamis dalam permainan. Nah, untuk bagian front end dan back end itu berfungsi untuk mengembangkan sistem inti game, termasuk logika permainan dan integrasi konten. Selanjutnya ada mengelola struktur data, penyimpanan progres pemain, dan pengelolaan user akun. Dan untuk dan front end dan back end ini juga bertanggung jawab atas performa teknis dan optimasi aplikasi. Lalu untuk yang ketiga itu ada testing quality dan assurance, yang dimana bagian ini berfungsi untuk mengembangkan rencana pengujian, yang dimana akan mengetes atau skenario uji coba untuk semua fitur yang ada pada game.
Bidang ini juga memastikan game stabil, bebas error, dan nyaman digunakan sebelum peluncuran. Nah, untuk yang terakhir itu ada bidang promosi, yang di mana bidang ini akan bertugas menyusun dan melaksanakan strategi promosi digital, baik itu online maupun offline, untuk memperkenalkan game. Lalu selanjutnya membuat konten promosi seperti video trailer, poster, atau teaser pada sosial media. Lalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar seperti komunikasi budaya, sekolah, atau media lokal. Lalu bidang ini juga berfungsi untuk memonitor antusiasme publik untuk menyampaikan laporan dampak promosi kepada ketua proyek. Next, skip. Em, Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu ada rencana teknologi, di mana di sini kami akan menggunakan game engine dan platform yang kami gunakan itu adalah Unity 3D. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya itu adalah C Sharp. Eh, itu untuk multiplatform seperti Android dan iOS. Em, Kemudian karena apa namanya? em, Unity ini sedang tren-trennya ya sekarang, jadi kami memakai Unity ini untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan. Kemudian arsitektur sistem di mana kami menggunakan client mobile, server backend, kemudian database konten. Yang pertama itu ada Firebase atau SQLite untuk database-nya, kemudian desain client server sederhana untuk sinkroni data pengguna. Kemudian untuk pengembangan nantinya mungkin kami akan integrasi VR dan augmented reality di mana pertimbangan modul virtual AR untuk mengedukasi VR dapat menghadirkan objek budaya Lampung interaktif tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian UI UX di mana skema, warna dan ikon berbasis ciri Lampung emas, merah, simbol siger, motif tapis, navigasi berupa grid, dan peta interaktif Lampung. Intinya kami memadukan ornamen-ornamen Lampung di dalam game ini, baik dari tombol, kemudian dari em, pakaian dan lain-lain itu kami buat di dalam game ini untuk memunculkan ciri khas Lampung. Kemudian untuk alur kerja devnya, kemudian metode metode yang kami pakai adalah Agile Sprint, di mana tools kolaborasinya itu ada Git atau GitHub. Kemudian untuk manajemen tugas kami menggunakan Trello untuk trackingnya, kemudian uji rutin atau unit tesnya itu setiap iterasi. Kemudian kami menggunakan Node.js sebagai penghubung ke server track location itu untuk mengetahui misalkan kami punya nanti data data lokasi ya, data lokasi dari pemain lain. Nah, untuk bisa saling ngobrol, untuk bisa saling ketemu nantinya maksudnya itu kan perlu lokasi lokasi di dalam map atau petanya. Jadi kami menggunakan Node.js untuk mengetahui secara real time di mana letak dari pelayar lain agar ketika pelayar itu mendekat kami bisa saling mengobrol gitu. Nanti untuk pengembangannya kurang lebih seperti itu. Kemudian visualnya itu kami gambarkan arsitektur sistem dengan diagram blok atau flowchart ya. Kami sisipkan di dalam mockup layar. Contohnya itu ada halaman utama dan peta interaktif Lampung. Kemudian saya lanjut saya serahkan kepada Feby. Baik, selanjutnya ada strategi promosi. Untuk mempromosikan game ini, kami menyusun strategi yang menyeluruh menyasar berbagai kenalan dan segmen audiens. Yang pertama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kami akan membuat kampanye dengan teaser, video, serta fakta sejarah singkat yang dikemas menarik. Kami juga akan membuat challenge dan quiz online, misalnya seputar tokoh Raden Intan II, untuk meningkatkan engagement. Lalu kami akan melakukan roadshow ke sekolah di Lampung yang bertujuan untuk mengedukasi siswa dan guru tentang pentingnya literasi sejarah, sekaligus memperkenalkan dan mengajarkan penggunaan aplikasi ini. Yang selanjutnya kami juga menjalani kolaborasi dengan komunitas seperti Museum Lampung, Sanggar Tari, dan Padepokan Adat untuk mengadakan event budaya dan pameran di Festival Lampung.
Dari sisi publikasi, kami akan mengandengkan influencer atau tokoh budaya Lampung sebagai duta. Kami akan menyebarkan informasi melalui media lokal dan nasional. Selain itu, akan diadakan event launch seperti lomba kuis sejarah, online dan onsite, seminar budaya, sehingga kompetisi e-sport edukasi antar sekolah. Dukungan digital juga penting. Kami siapkan website resmi dan newsletter serta forum diskusi komunitas untuk feedback dan pengembangan fitur. Untuk promosi berbayar, kami akan memanfaatkan iklan digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Terakhir, kami akan menjalin kerjasama dengan perusahaan media, dinas kebudayaan, dinas media, dan sanggar lokal seperti Kuntum Mekar, agar informasi tentang game ini bisa tersebar luas dan tepat sasaran. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini kami menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari proyek pengembangan game edukatif berbasis budaya ini. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan, yaitu proyek ini punya keunikan karena menggabungkan elemen game dengan edukasi budaya lokal, khususnya tentang tokoh Raden Intan II. Selain itu, kontennya eksklusif dan dikembangkan oleh tim multidisiplin yang menggabungkan latar belakang sejarah dan teknologi, sehingga bisa menjangkau edukasi dan hiburan sekaligus. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kami akan menyadari ada beberapa keterbatasan. Misalnya waktu pengembangan yang singkat hanya 6 bulan. Selain itu ada risiko kesalahan data sejarah jika tidak tervalidasi. Dan aplikasi ini membutuhkan perangkat smartphone yang mungkin tidak semua siswa punya aksesnya. Kemudian ada opportunities atau peluang, yaitu pasar game di Indonesia sangat besar, bahkan keempat terbesar di dunia, dengan sekitar 94,5% masyarakat adalah gamer. Ini membuka potensi penggunaan yang luas. Ada juga dukungan dari program pendidikan digital, pemerintah, dan peluang mendapatkan sponsor dan sektor budaya atau pendidikan. Yang terakhir ada trends atau ancaman. Kami juga menghadapi tantangan dari aplikasi game populer yang lebih mainstream, perubahan minat generasi muda terhadap konten edukatif, potensi gangguan teknis seperti bug atau update iOS, serta kemungkinan adanya regulasi untuk pembatasan konten digital dari pemerintah. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu ada strategi monetasi keberlanjutan, di mana em, ini kami rancang sebagai keberlanjutan dari proyek ini jika suatu saat ini bisa diterapkan ya dan bisa lolos pendanaan. Yang pertama itu eh, model premium, yaitu unduh gratis, fitur dasar gratis, konten tambahan itu paket cerita lanjutan atau kostum eksklusif berbayar melalui melalui aplikasi nantinya. Kemudian ada iklan dan sponsor, di mana sponsor dari lembaga pendidikan atau budaya, kemudian iklan ringan, misalnya kayak seperti promo Museum Lampung, kemudian pendanaan hibah dan dinas kebudayaan atau CSR perusahaan itu nanti bisa kita masukkan ke dalam aplikasinya nantinya. Kemudian ada in-app versi di mana itu menjual item virtual seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, itu ada seperti kostum adat, aksesoris siger, paket petunjuk cerita berbayar, akses ke modul cerita bonus. Nanti ada fitur yang gratis dan juga ada beberapa fitur yang berbayar. Eh, Kemudian ada merchandise di mana kami menjual barang bertema em, Lampung. Salah satunya ada kaos motif Lampung, kemudian ada juga buku cerita Radmi Intan, miniatur Siger juga untuk sebagai pendukungnya. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama institusi di mana lisensi itu aplikasi itu bisa bisa kami sebarkan ke sekolah, museum, kemudian paket langganan bagi lembaga pendidikan kerjasama dengan platform e-learning. Nanti bisa kami jangkau semakin luas jika nantinya proyek ini bisa diterapkan.
Kemudian ada update rutin, di mana rencana konten baru berkala untuk mempertahankan pengguna, bis cerita sejarah lainnya, model donasi sukarela untuk pembaruan konten. Kemudian potensi pengembangan dan em, untuk potensi pengembangannya, eh, yang pertama itu ada perluasan konten, di mana misalnya kami menambah episode baru, misalkan kisah ada Intan satu, tokoh Lampung lainnya, budaya daerah lain di Lampung, kultur pesisir Lampung Tengah, dan em, banyak, nggak cuma cakupan Lampung, juga mungkin bisa menyebar ke daerah lain. Ini bisa menjadi em, salah satu penunjang awal ya untuk melestarikan sejarah melalui media game gitu. Kemudian untuk teknologi lanjutannya, kami membuatkan versi web atau PC, integrasi menggunakan AR atau VR, kemudian misalnya itu seperti museum, museum virtual, Lampung Tour, kemudian pembelajaran AI. Kurang lebih seperti itu. Kemudian integrasi kurikulum, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, modul pelajaran, sejarah terintegrasi sertifikasi kompetensi budaya. Kemudian komunitas edu, e-sport, turnamen game edukasi antar sekolah, provinsi, forum diskusi sejarah Lampung, program relawan pendampingan budaya. Nanti bisa kami kembangkan jika ini potensi pengembangannya ya. Jadi misalkan kayak sekarang lagi rame-rame seperti Mobile Legends dan lain-lain, itu bisa kami kembangkan, misalkan menjadi e-sport untuk di bidang kebudayaan. Misalkan game kami em, bisa berkembang, misalnya kalian bisa adakan fitur lain yang bisa mabar seperti e-sport gitu. Kemudian pendanaan berkelanjutannya ada hibah budaya, skema subsidi pendidikan, monetasi keberlanjutan untuk pemeliharaan server dan update konten. Kemudian visinya yaitu menjadi platform utama pelestarian sejarah dan budaya lokal di Indonesia, khususnya Lampung. Siger Hero atau nama game kami ini diharapkan menjadi warisan digital yang menginspirasi generasi penerus. Hasil yang kami harapkan yaitu di akhir video ini kami tim menggambarkan dampak jangka panjang dari proyek ini, peningkatan literasi budaya di kalangan generasi muda, pelestarian budaya lokal berbasis digital, dan terbukanya peluang baru bagi UMKM Lampung. Di mana proyek ini peningkatan literasi budaya yang seperti yang mana kita tahu untuk minat budaya masyarakat Lampung, bukan hanya Lampung tapi Indonesia juga itu sangat rendah. Jadi dengan adanya game ini, seperti yang kita tahu juga game ini punya potensi yang besar ya untuk sebagai media penyebaran informasi budaya, kemudian kemudian pelestarian budaya berbasis digital juga. Kemudian kami juga kan ada fitur market ya tadi seperti Tapis dan lain-lain, itu akan membukanya peluang market digital untuk untuk para perajin tapis. Itu bukan bukan hanya keuntungan untuk itu untung-untung semua ya mungkin ya, orang-orang bisa dapat ilmunya, kemudian em, dari pengrajin tapis bisa dapat keuntungan dari itu, jadi kita bisa mengembangkan UMKM lokal juga nantinya. Ya, kemudian bisa saling berinteraksi juga dalam game-game virtual seperti menyaksikan acara bertabu online, kemudian kita juga bisa saling ngobrol tentang budaya ini gitu. Jadi banyak yang bisa kami kembangkan jika proyek ini lolos. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari Siger Hero Team, pengembang dari em, Siger Hero, Raden Intes Juni. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.